Tema kita pada minggu ini adalah penyertaan Tuhan di balik ketaatan dan kesetiaan. Untuk mencapai sebuah tujuan, keberhasilan, atau kesuksesan, tidak bisa kita pisahkan antara ketaatan dan kesetiaan. Kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan, maka yang diperlukan poin yang pertama adalah harus memiliki ketaatan. Dan yang kedua harus memiliki kesetiaan. Ketaatan itu berbicara penundukan diri. Dan kesetiaan itu berbicara tanggung jawab. Dan orang yang setia itu lebih mengutamakan tanggung jawabnya daripada promosi. Mungkin ada orang memiliki ketaatan tapi tanpa kesetiaan. Nah, orang yang memiliki ketaatan tanpa kesetiaan sama dengan menyia-nyiakan kesempatan. Dan orang yang setia tanpa ketaatan sama dengan orang pemberontak dan dia bukan orang yang bisa dipercaya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan setiap kita, dalam segi kehidupan, maka yang tidak boleh kita tinggalkan adalah kesetiaan, ketaatan dan kesetiaan. Dan kalau boleh saya katakan bahwa keberhasilan itu harus ditopang oleh dua hal ini, yakni ketaatan dan kesetiaan. Kalau kita mau melihat penyertaan Tuhan, kita melihat tangan Tuhan bekerja dengan dahsyat. Tidak ada jalan lain selain memiliki hati yang taat dan setia. Karena ketaatan itu sesuatu yang tidak mudah, saudara. Dan kesetiaan itu juga nggak gampang. Butuh komitmen, butuh kekuatan yang ekstra daripada Tuhan Yesus. Di dalam perjanjian lama ada dua tokoh yang sangat-sangat luar biasa dan sangat penting untuk kita pelajari. Yang pertama adalah kita belajar dari Rut. Siapa Rut? Rut adalah menantu daripada Naomi. Nah, Naomi adalah orang Israel keturunan Abraham asli. Yang meninggalkan Israel pada waktu itu, Israel dilanda oleh kelaparan dan kekurangan. Mereka pergi ke tanah Moab untuk mencari nafkah. Bersama dengan suaminya, Elimelech. Elimelech itu adalah, artinya Tuhan adalah rajaku. Bersama dengan anak kedua anaknya, Mahlon dan Kilion. Mahlon itu bicara, artinya Mahlon itu adalah merana. Dan Kilion itu artinya sakit-sakitan. Naomi artinya kenikmatan. Nah, Elimelech namanya Tuhan adalah rajaku, tapi tidak sesuai dengan apa yang diyakini, sehingga dia melarikan diri di tengah-tengah kelaparan. Dia pergi ke negeri lain untuk memperbaiki nasib. Dan akibatnya, saudara, anak-anaknya nikah campur dengan bangsa lain. Dengan tidak lama kemudian Elimelech meninggal dan kedua anaknya pun meninggal. Sisanya hanyalah 3 janda, 1 mertua dan 2 menantu. Nah, pada waktu itu Israel udah mulai makmur. Naomi ingin pulang ke negerinya. Dan sebelum dia pulang ke negerinya, dia berbicara kepada kedua menantunya dan berkata, kembalilah kepada bangsamu, kembalilah kepada orang tuamu. Biarlah aku kembali kepada bangsaku.
karena tidak mungkin aku melahirkan anak untuk menjadi suamimu. Nah, pada waktu itu mereka tangis-tangisan. Dua menantunya, yang pertama Ruth dan yang kedua adalah Orpa. Orpa memilih untuk meninggalkan mertuanya dan kembali pada keluarganya. Tetapi Ruth, dia berkata kepada mertuanya, "Janganlah desak aku untuk meninggalkan engkau." Yakni dalam Rut pasal 1 ayat 16. Tetapi kata Ruth, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu adalah Allahku." Ruth ini sama-sama menantu, tetapi punya sikap yang berbeda dan juga punya kehidupan yang berbeda dibanding dengan saudaranya, saudara suaminya, ipar dari suaminya yang bernama Orpa. Perbedaannya adalah dia setia kepada mertuanya, dan kesetiaan pada mertuanya ini bukan karena ada yang diharapkan. Tidak ada sesuatu yang diharapkan pada mertuanya. Apa itu kekayaan? Apa segala macam yang menjanjikan di dunia ini? Tidak ada satupun yang diharapkan kepada Naomi. Tetapi di situ kita melihat bagaimana seorang Ruth, dia berkata, "Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku." Artinya, yang menyembah Allah yang disembah oleh Naomi, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, pada waktu itu saudara, pulanglah mereka, tiba ke Israel. Dan pada waktu itu, Naomi memberikan arahan pada menantunya. Dan arahan daripada Naomi, dia berkata, "Pergilah ke ladang." Dan ladang ini dia nama Boas. Nah, Boas ini orang yang kaya, tuan tanah yang punya segalanya. Nah, saudara, pada waktu itu, Ruth ini memungut sisa-sisa dari gandum yang ada. Karena di Israel itu punya tradisi, kalau memanen gandum, tidak boleh menghabiskan seluruhnya. Karena itu digunakan untuk orang miskin dan untuk orang asing. Wajib. Hukumnya wajib bagi Israel. Nah, kemudian Boas itu berbelas kasihan kepada Ruth. Dan dia berpesan kepada hamba-hambanya, ya, banyakin yang disisain. Nah, akhirnya para hambanya memperbanyak yang disisakan. Dan Ruth pulang dengan sukacita dan disambut oleh mertuanya dengan kebanggaan dan sukacita. Nah, pada waktu itu, Ruth tidak punya motivasi apapun selain daripada mengabdi kepada mertuanya. Mertuanya punya ide. Dia bilang begini, Boas itu dia adalah orang yang menebus kita dan melindungi kita. Tetapi Boas itu ada yang lebih dekat daripada dirinya. Nah, Ruth mendekati Boas sebagaimana yang diarahkan oleh mertuanya. Lalu kemudian Boas mengatakan, "Aku akan menghadap kepada tua-tua Israel dan kepada saudara yang lebih dekat, dia untuk melindungi." Dan pada waktu itu, tidak ada satupun saudara dekat dari suami Naomi yang bernama Abimelekh yang mau melindungi atau mau menikahi Ruth. Dan pada waktu itu, sebagai tradisi di Israel, kalau mereka tidak mau, mereka harus meninggalkan kasutnya. Saudara, Boas ini tulus hati dan dia menikahi Ruth dengan penuh kasih sayang dan cinta. Tanpa disangka-sangka, saudara, Ruth yang begitu taat, setia kepada mertuanya, dan juga Boas yang memiliki ketulusan yang luar biasa, tidak pernah terbayangkan di pikirannya. Di mana
Dari keturunan Boas ini lahir, ya, keturunan Boas dari Rut ini lahir seorang Isai. Dan dari Isai lahirlah seorang raja, yang raja besar sepanjang masa, ia bernama Raja Daud. Dan Tuhan Yesus lahir dari keturunan daripada Daud, yang menyelamatkan seluruh bangsa. Kenapa Rut menerima berkat itu? Karena dia memiliki ketaatan dan kesetiaan kepada mertuanya. Dan sebagai bukti, dia taat kepada mertuanya, di mana dikatakan Allahmu adalah Allah. Dia mengakui Allah Abraham, Ishak dan Yakub, sehingga dia menerima warisan Tuhan kepada warisan Abraham karena imannya kepada Allah yang disembah oleh Abraham. Boas juga menerima berkat warisan perlipat gandaan yang luar biasa dalam sejarah dunia, sejarah Israel, sejarah kekristenan, mencatat ketulusan Boas maupun juga Rut. Haleluya. Oh, ini luar biasa, saudara. Tidak ada yang menyangka itu. Makanya orang yang taat dan setia itu tidak pernah dia tahu kapan dia dipromosikan. Tapi ketika dipromosikan, dia sudah siap dan layak menerima. Hari-hari ini susah kita menemukan orang yang setia dan taat. Mungkin dia taat, tapi belum tentu setia. Kenapa? Karena cari untung dan rugi. Atau dia tak setia, tapi nggak punya ketaatan. Dia seorang troublemaker dalam sebuah gereja. Dan itu banyak terjadi, saudara. Dan yang kedua adalah yang bernama Elisa. Elisa ini seorang anak muda yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan yang Tuhan pakai memanggil dia adalah Elia. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang kedua belas. Yang ke-12, ketika Elia lalu dari kedekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu. Lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu ia berbalik, ialah daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia. Lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Ingat, Elisa dipanggil melayani Tuhan. Tetapi kenyataannya sepanjang kehidupan Elia di muka bumi ini, Elisa hanya melayani Elia, hanya menyediakan sarana prasarana, menyediakan makanan atau segala sesuatu yang diperlukan Elia. Itulah yang dikerjakan oleh Elisa. Bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, bukan 5 tahun, tapi puluhan tahun seumur hidup Elia. Elisa tidak jadi apa-apa, dia seorang pelayan. Tetapi Elisa, dia setia dengan baik. Saudara, Elia itu nabi besar yang melakukan berbagai mukjizat. Yang pertama, dia mampu menahan hujan 3 tahun 6 bulan tidak turun ke muka bumi. Itu satu. Yang kedua, dia memberi makan janda Sarfat selama musim kekeringan. Dan yang ketiga, dia menghidupkan
anak perempuan janda Sarfat yang telah meninggal. Oh, ini dahsyat, saudara. Lalu kemudian, saudara, Elia ini menurunkan api turun dari sorga, memakan korban persembahan. Dan pada waktu itu orang Israel berbalik kepada Allah dan mengatakan Tuhan itu dialah Allah. Saudara, lalu kemudian dia menyembelih nabi-nabi Baal. Dan yang berikutnya, dia menurunkan hujan turun dari langit yang membasahi tanah Israel pada waktu itu yang sedang mengalami kekeringan yang luar biasa. Ini yang dilakukan oleh Nabi Elia. Tetapi pada waktu Elia naik ke surga, meninggalkan dunia ini, jubahnya dikoyakkan, lalu kemudian Elisa memungut jubah itu. Apa yang terjadi? Mujizat yang pertama dilakukan oleh Elisa, yaitu membelah sungai. Memukulkan jubah itu, terbelah itu sungai. Pahit menjadi manis. Yang beracun menjadi air yang memberikan kehidupan. Ketika Israel dikepung, maka Nabi Elisa tampil di depan dan memberikan kekuatan kepada Raja Samaria pada waktu itu. Jangan takut. Tapi hambanya itu ketakutan bernama Gehazi. Lalu Elisa mengatakan, Tuhan bukakan mata hambaku atau bujakku. Begitu Gehazi melihat ternyata ada pasukan malaikat yang berkumpul menghadapi musuh. Belum selesai demikian, saudara. Elisa menghidupkan yang mati. Dan pada waktu dia mati, tulang Elisa, orang yang mati, pada waktu kena di tulang Elisa, orang mati itu hidup kembali. Luar biasa, tulang yang bisa menghidupkan. Ini sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Dan tokoh selanjutnya di perjanjian lama yang bernama Yosua. Yosua dengan Musa itu berbeda. Musa dibesarkan sebagai seorang pangeran dan dididik sebagai seorang pangeran. Tetapi Yosua lahir dari seorang budak dan hidup sebagai seorang budak dan tidak menempuh pendidikan sebagaimana Musa. Musa adalah great leader. Tapi Yosua good leader. Saudara, hal yang sama pada waktu Musa masih ada di tengah-tengah orang Israel. Yosua hanya dikenal sebagai hamba daripada Musa. Hanya menyediakan sarana prasarana orang untuk pelayan. Menyediakan makanan. Kalau zaman sekarang hanya menyediakan sound system dan lain sebagainya. Dan Yosua ini mengerjakannya dengan tulus. Ketulusannya membuat dia dipromosikan. Dan ketika tiba waktunya, seorang pemimpin itu tampil pada waktunya. Ketika tiba waktunya, dia harus menggantikan pelayanan seorang hamba Tuhan yang memiliki track record yang luar biasa. Ini bukan satu yang tidak mudah. Karena yang digantikan adalah pemimpin besar yang berkarismatik, yang punya otoritas dan wibawa. Itu tidak mudah. Tetapi karena ketaatannya kepada seorang Musa, membuktikan salah satu bukti dia mengabdi kepada Allah, dia mengabdi kepada seorang hamba Tuhan. Dan pada waktu itu Tuhan berfirman kepadanya, jangan takut, jangan bimbang, kuatkan dan teguhkan hati. Jangan kau lupa memperkatakan Taurat itu siang dan malam. Jangan engkau lupa merenungkannya.
supaya engkau bertindak hati-hati, dan supaya engkau berhasil kemanapun engkau pergi. Dan itu yang dilakukan oleh Yosua. Dan apa yang terjadi? Yosua mampu membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan dengan tangan Tuhan yang ajaib, dengan penyertaan Tuhan yang dahsyat. Dan seluruh dunia digoncangkan pada zaman itu. Ikuti benar-benar dunia ketakutan karena penyertaan Tuhan yang dahsyat yang menyertai pelayanan Yosua memimpin orang Israel sampai ke tanah Kanaan. Bahkan tembok Yeriko tanpa yang dikerjakan oleh tangan manusia, temboknya bisa roboh dalam sekejap dan runtuh hanya dengan nyanyian, pujian, dan penyembahan mengabdi kepada Allah. Dan pada waktu itu matahari tidak terbenam. Luar biasa. Nah, ini 3 tokoh dalam perjanjian lama, kita perlu belajar dari mereka. Dan dalam perjanjian baru ada tokoh yang luar biasa, yang diangkat oleh Tuhan dari orang yang tidak terpelajar, orang yang tidak punya track record yang hebat, yakni 12 nelayan, yang salah satu di antaranya binasa bernama Yudas. Pada waktu mereka taat dan setia mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, untuk memberitakan Injil, untuk melakukan hal-hal yang di luar daripada yang dikerjakan oleh manusia. Ketika mereka taat, mereka lihat mujizat. Pada waktu mereka berjalan bersama Tuhan Yesus, 5 roti 2 ikan. Waktu Tuhan Yesus mendoakan, ikan itu tetap 5. Waktu diserahkan pada murid-muridnya, roti itu masih tetap 5 roti 2 ikan. Tapi pada waktu murid-muridnya taat membagi-bagikan, disitulah terjadi pelipat gandaan. Selain pelipat gandaan, Tuhan menyediakan 12 bakul. Dan 12 bakul itu jumlah yang begitu banyak. Luar biasa. Berapa yang memakannya? 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan. Belum termasuk yang dibungkus. Ya. Tapi tidak kekurangan. Tapi berkelimpahan. Petrus bisa berjalan di atas air. Dan pada waktu itu kemudian juga Tuhan Yesus pernah mengutus 70 murid melakukan mukjizat-mukjizat. 12 murid melakukan mukjizat demi mukjizat. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, tiba-tiba Roh Kudus turun atas mereka menerima kuasa menjadi saksi Yesus. Dan mereka menghadapi para raja, menghadapi para imam. Dan orang terheran-heran termangu-mangun. Karena mereka ini tahu bukan orang terpelajar. Mereka orang biasa, hanya seorang nelayan. Tapi mereka bisa memberitakan nama Allah dengan penuh kuasa, penuh otoritas, penuh mukjizat. Berbeda dengan orang-orang Farisi. Petrus khotbah. Dalam waktu 15 menit, 3.000 orang dibaptis. Dan sebelum mereka masuk ke bait Allah, orang lumpuh yang sudah sekian puluh tahun berdiri di bait Allah disembuhkan dari kelumpuhan dan berjalan kian kemari. Semuanya oleh karena ketaatan dan kesetiaan. Tuhan Yesus katakan, ketika kita setia bersama dengan Dia, Dia katakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau sampai pada kesudahan alam. Dan sehelai dari rambutmu tidak akan jatuh ke tanah tanpa sepengetahuan dan seizin Tuhan itu sendiri. Jangan takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh tapi tidak bisa membunuh jiwa. Ada jaminan orang percaya, yakni tanda-tanda yang menyertai. Orang yang taat dan setia, ada tanda-tanda menyertai, ada mukjizat-mukjizat yang menyertai kehidupannya. Tidak perlu takut, tidak perlu gentar, sebab dia berjalan bersama kita. Haleluya. Haleluya.
Kemudian ada juga tokoh di dalam Alkitab yang bernama perempuan Samaria. Namanya hanya perempuan Samaria. Waktu dia berjumpa dengan Yesus, waktu dia percaya dengan ucapan Tuhan Yesus tentang air kehidupan, orang yang minum air yang diberikan oleh Tuhan Yesus tidak akan haus lagi, tetapi dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Waktu seorang perempuan Samaria berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Dan pada waktu dia berubah, dia juga mau hidup sebagaimana yang difirmankan itu. Dan itulah penginjilan pertama sebelum Roh Kudus dicurahkan. Satu kota diselamatkan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perempuan Samaria ini bukan perempuan baik-baik. Dia perempuan yang kaya dan cantik. Dia memiliki piaraan laki-laki. Dan kalau laki-laki tidak sudah disukai lagi, maka dia tinggalkan. Karena hartanya begitu banyak. Dan dia juga cantik jelita. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, semua kesenangan itu dianggapnya sampah. Sampah. Rugi karena pengenalannya akan Tuhan. Dia menyesal akan itu. Saudara, ketika kita berjumpa dengan Yesus, kita mengimani setiap firman disampaikan, maka percayalah, ada penyertaan Tuhan di balik itu semua. Saya nggak tahu Anda bergereja di mana selama ini. Anda dibesarkan di gereja mana. Setialah di gereja itu. Kelemahannya banyak. Tapi bagaimanapun, gereja itu, gembala tersebut yang memiliki track record dalam hidup. Jangan kau lupa. Bukan balas budi. Memang harus demikian. Kita ini mentaati kebenaran kepada firman Tuhan. Kemudian ada contoh selanjutnya bernama Rasul Paulus. Paulus itu seorang pemuda yang berkarisma. Pemuda yang tidak bercacat melakukan hukum Taurat. Dan setiap orang yang berbeda dengan keyakinannya, maka dia basmi, dia menganiaya. Ya. Salah satunya Stefanus dilempar dengan batu sampai mati mengenaskan. Dia seret orang di tengah-tengah ibadah. Dia menyiksa, dia membunuh. Dan dia merasa dengan melakukan itu dia berbuat baik bagi Allah. Hatinya berkobar-kobar dengan dahsyat. Ya, pemuda yang ganteng, pemuda yang pintar, pemuda yang cerdas, yang tanpa cacat. Tetapi di tengah-tengah dia memiliki semangat yang berkobar-kobar. Dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Dan perjumpaannya dengan Tuhan Yesus merubah cara berpikir dan arah hidupnya termasuk dalam berkarya. Ketika berjumpa dengan Yesus, matanya dibutakan. Buta. Artinya kedagingannya buta. Dan harus Tuhan kikis itu. Lalu kemudian Tuhan pakai orang sederhana bernama Ananias. Menumpangkan tangan atasnya. Dan pada waktu itu matanya terbuka. Lalu kemudian dia dibaptis. Dan penuh dengan Roh Kudus. Dan sejak saat itu. Dan seterusnya. Paulus taat memberitakan Injil di luar orang Israel. Dia bersaksi pada di hadapan para imam, para raja. Dia dianiaya, dia disesah, dia diterpa badai. Tapi Paulus tidak pernah pasrah dalam hidupnya. Alkitab mengatakan dia setia sampai pada garis akhir. Dan dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan iman. Dan tersedia bagiku mahkota. Dan aku tidak berdosa bagi mereka yang harus binasa. Yang telah mendengarkan pemberitaan tapi tidak mau bertobat.
Saudara yang kasih Tuhan, Paulus, hamba Tuhan, yang diubah 180 derajat. Kehidupannya sangat berbeda. Amin. Saya berdoa kita semua, kita menjadi hamba Tuhan, anak Tuhan yang berbeda. Kemudian saudara, terakhir yang bernama Timotius. Siapa Timotius? Seorang anak muda. Pemuda yang sakit-sakitan. Pencernaannya kurang baik. Dan Paulus mengatakan, engkau adalah Timotius, anakku yang sah di dalam Kristus Yesus. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi, jadilah teladan. Jadilah contoh. Dan awasi dirimu sendiri dan ajaran. Paulus memberikan nasihat kepada apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, apa yang telah aku ajarkan kepadamu. Ajarkan itu juga bagi orang yang dapat dipercaya. Jadi sebagai seorang petani yang tekun mencangkul sawahnya, menanam padi. Jadilah sebagai seorang petani. Dan dia seorang petani yang tekun, yang akan menuai dan menikmati hasil padi tanamannya. Seorang petani yang baik, dia akan memelihara sawahnya dengan baik. Dia rindu di sawahnya aliran air itu mengalir ke tempat orang lain dan tidak membendungnya. Hanya dengan demikian membuat air mengalir ke sawah orang lain, maka sawahnya pun padinya bagus. Tuaiannya juga bagus. Bertumbuh dengan baik. Tapi kalau seorang petani mengatakan, ngapain sih airnya harus mengalir ke sawah orang lain? Nanti lebih banyak tuaian daripada tuaianku. Nanti lebih subur padinya daripadaku. Tapi boleh kau coba. Padimu akan mati oleh karena kebanyakan air. Karena dalam hidup ini hanya dengan memberi kita memberi, hanya dengan menolong kita ditolong. Hanya dengan memperhatikan kita pun diperhatikan. Hanya dengan mengasihi kita dikasihi. Hanya dengan peduli kita memperoleh kepedulian dari Allah. Dan statement selanjutnya, Paulus mengatakan, jadilah seorang olahragawan. Seorang olahragawan itu, dia melatih dirinya. Melatih diri pada hal-hal yang tidak biasa dia kerjakan. Dan membiasakan diri untuk mampu mengerjakannya dengan baik tanpa cacat celah. Dan orang yang memperoleh hadiah hanyalah orang yang menang. Yang mengerjakan dan melakukan sebagaimana peraturan-peraturan olahragawan. Ronaldo terkenal seluruh dunia oleh karena keberhasilannya mencetak gol. Tapi dia nggak bisa kerja sendiri. Dia butuh tim, kerjasama dengan orang lain. Itulah seorang olahragawan. Meninggalkan ambisinya. Karena tujuannya disatukan dengan tujuan yang lain. Yakni tujuan kita adalah menggolkan bola ini sampai ke gawang. Tidak penting siapa yang menggolkan. Itulah peraturan olahraga. Yang penting kita pulang dengan membawa kemenangan. Amin. Itu seorang olahragawan. Ada aturannya. Anda ada olahraga, ada pertandingan catur, ada aturannya. Permainan voli ada aturan, main bola ada aturannya, bulu tangkis semua ada aturannya. Tidak boleh hantang kromo. Jadi manusia itu harus memiliki aturan, harus berjalan dengan aturan yang benar. Jangan merasa benar sendiri. Tidak ada keberhasilan bagi orang yang semuanya sendiri. Saya mau berhasil besok. Karena bertindak sendiri. Saya mau katakan, gundulmu kamu berhasil. Itu ngawur. Itu hanya mimpi di siang bolong. Kalaupun ada yang berhasil, itu kasih karunia.
Dan yang ketiga pesan Paulus kepadanya adalah, jadilah seorang prajurit. Seorang prajurit yang baik tidak memusingkan dirinya sendiri. Tapi dia berjuang sampai dia berkenan kepada komandannya. Dan pada waktu dia berkenan kepada komandan, dia akan dipromosikan sampai ke level tertentu. Bisa 2 level, bisa 3 level. Tergantung bagaimana dia mengerjakan tugasnya sebagai seorang prajurit yang hebat. Kalaupun dia punya keluarga, dia nggak pusing. Ya karena memang seorang prajurit itu semuanya udah tersedia. Bahkan nyawa sekalipun, seorang prajurit sejati tidak pernah peduli kematian di depan matanya. Kalau dia berhasil membawa kemenangan, dia bisa naik pangkat dan penghargaan. Dan kalau dia mati, dia seorang pahlawan sejati yang mengharumkan nama bangsanya. Bukankah hidup ini merupakan pertandingan, perjuangan yang kita nggak tahu kapan selesai. Baru kita tahu selesai tugas kita ketika kita mati. Tutup mata, lihat Tuhan. Disitulah selesai tugas kita. Dan apa yang terjadi? Timotius seorang pemuda yang baik. Pemuda yang polos yang tidak punya pengetahuan. Dia berhasil mengembalakan jemaat Tuhan. Yang membimbing, yang mendidik orang-orang tua maupun muda. Meskipun dia muda, tapi dia menjadi bapak bagi banyak orang. Dan puji Tuhan, keberhasilan Timotius hasilnya sampai kepada kita. Sampai hari ini. Mari saudara, jangan melewatkan kesempatan. Belajarlah untuk memiliki ketaatan dan kesetiaan. Pasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Izinkan dia menguasai hati pikiran kita. Karena dia yang punya segala-galanya. Ketika Anda menjadi seorang hamba Tuhan, jadilah seorang hamba Tuhan yang taat dan setia pada tuntunan Tuhan. Lakukan sebaik-baik mungkin. Lakukan tugasmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Maka kau melihat tangan Tuhan bekerja di balik semua. Kerjakan dengan kekuatan dari Allah. Dengan semangat juang di hadapan Allah. Jangan pernah menyerah. Karena upah kita akan terima tepat pada waktunya. Dan jangan juga kecewa. Jikalau kenyataan tidak seperti yang kita bayangkan. Saya mau katakan kalau ada Anda melakukan sesuatu, lalu bermanfaat bagi orang lain. Lalu kemudian kamu nggak terima balasan dari dia. Itu puji Tuhan. Karena apa? Upahmu itu datang dari surga. Bukan dari dunia ini. Bukan kepada manusia. Tapi upahmu datang daripada Tuhan. Kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman. Seluruh jemaat-Mu gibi kepada Tuhan, lawat mereka semua. Berikan kepada jemaat-Mu Tuhan apa yang dunia bisa berikan. Yakni curahkan roh ketaatan dan kesetiaan. Karena aku percaya Tuhan, di balik ketaatan dan kesetiaan, ada penyertaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Penuhi umat, penuhi gereja-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, jamah, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Jemaat-jemaat yang mengalami kesulitan dalam ekonomi, Tuhan kuatkan mereka. Berikan jalan keluar Tuhan. Oh, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kemenangan demi kemenangan. Sukacita melimpah atas jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Sempurna melalui anak yang tunggal Kristus. Serta persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita. Dan otoritas pada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini. Sampai Kristus datang kali yang kedua. Yang percaya bersama katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.